Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Febrianti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 1 di tahun 2023 di Universitas Mula Warman, unit kerja di SDN 010 Sangkulirang. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan praktik baik atau best practice yang sudah saya laksanakan sebagai berikut cuplikannya. Unit kerja di SDN 010 Sangkulirang karena mengalami kendala di sinyal untuk pelaksanaan PPL, maka PPL dilaksanakan di SDN 012 Sangkulirang. Lokasi praktik PPL di SDN 012 Sangkulirang, lingkup pendidikan sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan media di sekitar sekolah dan meningkatkan partisipasi aktif peserta didik di kelas 1 melalui model pembelajaran Project Based Learning dan SDN 012 di Sangkulirang. Pelaksanaan dilaksanakan pada Jumat 23 Juni 2023 dan Kamis 6 Juli 2023. Situasi latar belakang dari masalah yang saya ambil adalah 1. Guru belum berupaya dalam memanfaatkan media pembelajaran di sekitar sekolah. 2. Guru hanya mengajar secara konvensional, yaitu metode ceramah yang masih berpusat pada guru. 3. Guru menyajikan materi kurang menarik perhatian peserta didik. Yang keempat, peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran. Praktik ini baik diangkat dan dibagikan sebagai
Bahan contoh penerapan pembelajaran inovatif oleh para guru di sekolah yang ingin memanfaatkan media sekitar sekolah. Dan pembelajaran bisa berpusat pada peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran project-based learning karena pembelajaran ini sangat mengaktifkan partisipasi peserta didik. Dan terakhir, praktik ini juga bisa memotivasi saya untuk membuat inovasi baru dalam pembelajaran yang menarik. Peran dan tanggung jawab dalam pembelajaran ini, guru berupaya dalam memanfaatkan media pembelajaran yang ada di sekitar sekolah. Guru melakukan mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat dan mengaktifkan partisipasi peserta didik sehingga pembelajaran terpusat pada peserta didik. Dan guru mampu mengupayakan menyajikan materi dengan menarik, yaitu menggunakan teknologi pembelajaran yang terkini. Tantangan untuk mencapai tujuan pembelajaran diantaranya adalah guru harus memilih media di sekitar yang tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru memilih model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Dan guru harus mampu menggunakan teknologi pembelajaran terkini agar pembelajaran lebih menarik. Dan terakhir, guru harus membuat suasana persiapan pembelajaran yang lebih mengaktifkan peserta didik dengan memberikan ice breaking. Yang terlibat dalam pembelajaran kali ini diantaranya adalah guru sebagai fasilitator yang mengolah dan melaksanakan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, peserta didik yang berperan aktif dalam menyajikan pembelajaran, dan orang tua yang membimbing dan memotivasi peserta didik, dan terakhir, dosen pembimbing dan guru pamong. Dalam hal ini memberikan saran-saran dalam rangka mendesain rencana dan sebagai observer dalam pelaksanaan praktik pengalaman lapangan melalui Zoom sit-in. Baik, aksi yang saya lakukan dapat dilihat sebagai berikut cuplikannya. pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa.
berkelompok, jadi duduk sama-sama kelompoknya ya. Nah, jadi sudah ada kelompoknya, nanti ada lomba kerja yang kalian kerjakan, dan itu menggunakan benda yang ada di sekitar kita. Nah, jadi kita menggunakan aja penjumlahnya menggunakan daun, batu, sama ranting. Nah, jadi nanti tiap-tiap kelompok nanti disuruh temannya ada 2 atau 3 orang keluar ya, bergantian. Nanti ngambil objeknya di luar ya. Nah, ya. Baik, kelompok ini kelompoknya dulu kelompok berapa? 1. Yang ini kelompoknya 2. Siapa ketuanya? Tika. Tika. Nanti tulis dulu namanya. Ya, namanya sudah. Yang ibu suruh tadi daun, batu, sama ranting. Sudah bisa masuk? Bu, ada kayak gini kok, Bu. Ya, nih. Ini ada ranting sebelah sini. Ya. Kayak nomor 1 mana? Nah, benar kerja soalnya. Jadi situ ada berapa? Nomor 1 berapa? 4 tambah 2. Nah, ambil benda sini 4. Terus aku mau bantu apa daun? Nah, sini 4. Ini berapa? 5. Nah, ambil apa sini bedanya yang 5? Katalah 4 yang 5. Ya, katalah 2. 5. Terus itu berapa? 4. Ditambah berapa? 2. 2-nya apa daun? Nah, daun. Nah, udah. Berapa di situ? Itu berapa? Nah, iya, berarti ada yang hitung, ada yang nulis. Ada berapa? Berapa ini? 5. Ambil bendanya. Ini 5. Terus ditambah berapa? 2. 2. Bendanya mana? Kasih buku. Jadi tulis, satu yang tulis. Gantian lagi yang punya. Sini lagi. Siapa? Berapa ini? Nomor 2. Gantian lagi. Ya sudah, siapa lagi? Sudah nomor berapa? Nomor 4, siapa lagi? Nah, ayo. Sudah dulu nomor 3. Nah, yang nomor 4 sama nomor 5. 4 ditambah titik-titik sampai dengan 5. Caranya ambil dulu bendanya. Mana bendanya tadi? Nah, ada berapa ini? Ada ini 5, ambil dulu 5. Berarti ini berapa? 3, ambil 3. Berarti berapa? Enggak, ini tuh 2 tambah titik sama 6. Berarti ambil dulu bendanya 6 sini. Ambil dulu bendanya 6. Ini berapa? 2, ambil 2. Ambil bendanya 2. Berarti berapa? Berarti 2 ditambah berapa? Dampak dari aksi pembelajaran yang telah dilakukan dengan menggunakan media yang ada di sekitar sekolah seperti batu, ranting, daun, dan lain-lainnya dapat dimanfaatkan sebagai media untuk melakukan penjumlahan pada materi matematika, di mana guru sudah mengupayakan penggunaan media dengan menggunakan yang ada di sekitar sekolah.
Hal ini dapat dilihat peserta didik dapat membawa benda tersebut ke dalam kelas dan menggunakannya untuk melakukan penjumlahan sesuai dengan pembelajaran materi yang diajarkan. Hal ini dapat dilihat dari peserta didik yang menggunakan media tersebut, dapat membantunya dalam melakukan penjumlahan dan dapat dilakukan dengan cepat dan menghasilkan hasil belajar yang meningkat.
Diangkat. Masih, Bu. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi bangun datar. Jadi materi tentang bangun datar. Bangun datar adalah bagian bidang datar yang mempunyai panjang dan lebar tetapi tidak mempunyai tinggi dan tebal. Jadi materi ini sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi bangun datar itu ada apa saja ya? Ada yang ingat nggak? Apa? Segi berapa? Lingkaran, Pak. Apa Rika? Lingkaran. Apa Tika? Iya, segitiga. Ayo, baik, kita ingat lagi bangun datar apa saja ya. Nah, ada dan lebar, panjang dan tetapi lebar. tidak mempunyai tinggi atau tebal. Ayo, Berikutnya, kita akan membahas macam-macam bentuk bangun datar. Ada 3 jenis bangun datar yang perlu kita ingat. Yang pertama ada segi empat, kemudian yang kedua ada segitiga, dan yang ketiga ada lingkar. baik. Tadi sudah disebutkan temannya ada apa? Segi empat. Terus ada apa? Tiga. Terus lingkaran. Tadi temannya sudah ada menyebutkan itu. Tadi menyebutkan apa Riko? Apa? Ada bangun datarnya ada bentuk apa? Lingkaran. Lingkaran. Nah, jadi bentuknya bagaimana? Masih ingat atau tidak? Bentuknya Termasuk segi empat, yaitu ada persegi dan juga ada persegi panjang. Nah, jadi segi empat itu ada 2 macam, persegi dengan persegi panjang. Ini sama ya ukurannya, tapi kalau yang panjang salah satu sisinya lebih panjang. berikut ini merupakan gambar dari persegi dan juga gambar dari persegi panjang yang termasuk ke dalam segi empat. Kemudian berikutnya ada segitiga. Ini adalah gambar dari segitiga dan Ini ada gambar apa? Segitiga. Nah, jadi yang ini persegi empat, ini persegi panjang. Kalau yang sekarang segi empat, lalu ada segitiga. akhir ini adalah gambar dari lingkar. Untuk mengetahui bentuk bangun datar lebih lanjut, yuk Nah, jadi kalian sudah ingat kan? Bangun datar ada panjang, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Jadi sebelumnya sudah ingat materi tentang bangun datar? Sudah? Nah, jadi kita masuk ke pengerjaan kelompok. Sebelumnya sudah Ibu bagi kelompok ya, dan bahannya sudah dipersiapkan. Kita siapkan bahannya dulu. Kertas-kertasnya bisa dikeluarkan dulu. Nah, penggarisnya disiapkan, pipetnya disiapkan. Dikeluarkan ya. Nah, disiapkan. Nanti pakai warna-warni nggak apa-apa. Nah, sudah siapkan bahannya dulu, siapkan kelompok. Nah, taruh aja dulu di sini. Gunting lem penggarisnya sudah disiapkan. Gambar yang akan dibuat sudah siap. Gambar yang kalian pilih sudah. Nah, jadi nanti lihat nih, Ibu ada bagikan lembar kerjanya. Nanti tiap-tiap kelompok mengerjakan di sini ya. Ditempel di sini ya. Nah, kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Mulai sudah pengerjaan kelompoknya.
ada 3. Perseginya ada berapa? 2. Ada 2. Iya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini di kelompoknya sudah membuat bangun apa? Bangun datar. Jadi ada bangun datar, ada apa aja? Niko, ada apa Niko bangun datar? Ada lingkaran. Ada apa lagi? Segi panjang, tingkat. Ada apa lagi? Apa? Persegi panjang, persegi, terus apa lagi? Panjang apa panjang? Satu lagi. Persegi panjang, persegi, lingkaran, sama apa lagi satunya? Ayo. Ya, segitiga. Ya, ada mata apa? Perseginya ada berapa buah? Segitiganya ada berapa? Lingkarannya ada berapa? Dan persegi panjangnya ada berapa? Hitung masing-masing dan kerjakan masing-masing. Kerjakan masing-masing. Angka. Kalau hitunglah berarti jumlah. Hitunglah jumlah berarti angkanya. Kita periksa sama-sama ya, punya temannya ya. Pertama nggak untuk bangun datar apa? Perseginya ada berapa? 6. Nah, periksa punya temannya. Benar atau salah? Nah, ada berapa? 7. Periksa punya temannya. Benar atau salah? 7. Lingkarannya ada berapa? 9. Terus persegi panjangnya ada berapa? 4. Jadi hari ini kita sudah belajar materi tentang bangun datar. Yaitu bangun datar ada 4 tadi. Persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran. Terus kita sudah membentuk bentuk bangunan yang baru atau gambar yang baru. Tadi yang kelompok 1 gambar apa? Mobil. Kelompok 2 rumah. Kelompok 3 ikan. Jadi dari gabungan-gabungan gambar-gambar bentuk bangunan datar itu bisa jadi gambar yang baru ya. Nah, tadi juga sudah mengerjakan tugas mandirinya. Sudah Ibu periksa. Semuanya sudah dapat 100. Rumah nanti belajar lagi ya. Keliru, ada yang keliru tapi masih kurang 1 ya hitungnya tadi. Ya, jadi besok lagi tingkatkan lagi belajarnya ya. Jadi hari ini sebelum Ibu mengakhiri pelajaran, biasanya kita siap-siap untuk berdoa. Ayo siap-siap berdoa. Sebelum pulang marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Dampak dari pembelajaran yang telah dilakukan dengan menggunakan ice breaking dapat membuat peserta didik lebih senang. Dapat dilihat dari peserta didik yang antusias dalam mengikuti ice breaking sebelum melakukan pembelajaran, dan semua peserta didik terlibat mengikutinya. Ice breaking bisa dilakukan sebelum pembelajaran atau sesudah pembelajaran. Kelebihan dari ice breaking diantaranya membuat dampak menyenangkan di pembelajaran dan dapat digunakan spontan dan terkonsep, dan membuat suasana kompak dan menyatu antara satu siswa dan siswa lainnya. Ice breaking juga memberikan dampak respon positif terhadap peserta didik yang mengikuti pembelajaran di kelas. Dampak positif dari penggunaan model pembelajaran project-based learning yaitu dapat mengaktifkan partisipasi peserta didik di dalam kelas. Dilihat dari kerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek yang diberikan oleh guru. Semua peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan proyek, sehingga keaktifan partisipasi peserta didik meningkat. Adapun kelebihan dari model project-based learning diantaranya seperti memotivasi peserta didik dengan melibatkannya di dalam pembelajaran, membantu peserta didik untuk berkreativitas dalam menyelesaikan proyeknya, menyediakan kesempatan hubungan untuk membangun dengan komunitas secara besar, dan membuat peserta didik lebih aktif dan berhasil memecahkan atau menyelesaikan proyek-proyek yang ada. Sudah terlihat peserta didik semua aktif untuk menyelesaikan proyek-proyek yang mereka telah susun. Untuk kelas 1, mereka membuat bangun datar sehingga membuat menjadi bentuk bangunan yang baru atau gambar yang baru yang terdiri dari beberapa bagian bangun datar yang mereka susun atau yang mereka rancang sebelumnya. Penggunaan media pembelajaran yang menggunakan media LCD proyektor untuk menampilkan media pembelajaran melalui video. Peserta didik antusias dalam mengikuti pelajaran dan guru melakukan pendekatan tipek dalam pembelajaran, di mana peserta didik mudah mengerti materi yang disajikan karena materi dapat dilihat dan dimengerti secara langsung. Adapun kelebihan dari menggunakan video pembelajaran diantaranya seperti mudah untuk menggambarkan suatu peristiwa yang sulit untuk digambarkan ke siswa. Lalu, materi dapat diulang bila perlu untuk menambah kejelasan. Pesan yang disampaikan cepat dan mudah diingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukesi SPD, saya sebagai Kepala Sekolah SDE 012 Sangkulirang. Saya akan memberikan testimoni kepada Saudara Irma Febrianti tentang pelaksanaan PPL yang dilaksanakan di sekolah kami pada tahun 2023. Menurut saya, pembelajaran yang dilaksanakan oleh Saudara Irma Febrianti sudah baik dan menyenangkan serta membuat anak-anak di SD kami sangat antusias dengan adanya media video ini dan memanfaatkan media di sekitar sekolah. Demikian
testimoni yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah SPD, guru SDN 012 Sangkulirang, akan memberikan testimoni hasil pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Irma Febrianti. Menurut saya, pembelajaran yang sudah dilakukannya cukup baik dan menyenangkan. Anak-anak belajar lebih semangat karena menggunakan media konkret melalui model pembelajaran, yaitu problem basic learning dan project basic learning. Hasil belajar yang dicapai peserta didik lebih meningkat dari sebelumnya. Demikian testimoni yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Ibu Irma Febrianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni, salah satu wali murid kelas 1 SDN 012 Sangkulirang, ingin memberikan testimoni terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Irma Febrianti SPD. Menurut saya, pembelajarannya sangat kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Anak saya jadi lebih mudah memahami materi dan nilainya pun semakin meningkat. Serta anak saya lebih aktif dalam kerja kelompok. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asifatun Najwa, murid kelas 1 SDN 012. Saya sangat senang dengan pembelajaran Ibu Irma. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian cuplikan dari praktik baik atau best practice yang sudah saya laksanakan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.